sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Tahapan pemilu diawali dengan perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, hingga pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Lalu diikuti dengan pendaftaran peserta pemilu yang dibuka tanggal 29 Juli 2022, dilanjutkan dengan verifikasi ketentuan syarat parpol peserta pemilu, hingga penetapan peserta pemilu yang berakhir pada tanggal 14 Desember 2022. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Imelda Sari yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang Ya. bicara Polsek Talk. Karena kita beberapa waktu lagi, mungkin 2 tahun ini waktu yang sebenarnya juga tidak terlalu lama untuk pelaksanaan Betul. pemilu. Hal yang mungkin saya ingin diskusikan dengan Ibu. Yang pertama mengenai kandidat calon presiden itu sendiri. Ini kan sudah muncul beberapa nama, Bu, seperti halnya ada Pak Anies, ada kemudian Mas Ganjar, terus kemudian beberapa nama Pak Prabowo dan lain sebagainya. Menurut Ibu, dilihat dari sisi, karena Ibu sebagai wasekjen di Partai Demokrat, apakah Partai Demokrat akan mencoba untuk mengusung kader atau mungkin ada nama dari luar dari partai yang kemudian nanti juga akan berusung? Pertama bahwa terima kasih atas undangannya Mas Yosa. Jadi yang pertama untuk Partai Demokrat sendiri memang kita belum ada keputusan terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden, karena pasti itu akan dibahas dalam satu rapat. Mungkin pada saatnya nanti akan ada rapat terkait untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Tetapi di bawah suara kader, tentu saja di setiap kali saya berkunjung ke daerah, termasuk juga bersama ketua umum, itu memang ada tentu sebagai kader Partai Demokrat, kami berharap tentu calon presiden adalah ketua umum kami, karena itu akan ada efek pada ininya ya, ekor jasnya itu dengan suara partai pada pemilu 2024 mendatang. Jadi itu tentu harapan kader di bawah, dan setahu saya memang kader di bawah sangat menginginkan ketua umumnya menjadi calon presiden. Namun pada saatnya nanti tentu akan ada satu rapat yang kemudian membahas secara langsung soal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun tidak pada masa sekarang, pertama karena partai kami sedang fokus untuk verifikasi partai politik, yang kedua juga partai kami juga saat ini sedang fokus juga untuk mengonsolidasikan juga selain proses verifikasi parpol, tentu konsolidasi partai, baik yang terkait dengan konsolidasi internal dan juga tentu proses rekrutmen untuk pencalekan sudah dimulai. Itu yang bisa saya sampaikan, sehingga untuk calon dari luar saya kira juga masih sangat terbuka untuk calon yang dari luar tersebut, karena tentu pertama tidak mungkin Partai Demokrat mengusung seseorang yang tidak ada elektabilitasnya, karena pasti setiap partai mau menang. Itu yang pertama. Yang kedua, Partai Demokrat juga karena presidensial threshold ini tidak mungkin sendirian mengusung calonnya. Oleh karena itu kami butuh koalisi, dan saya kira koalisi itu tidak juga mudah didapatkan dengan 20% seperti yang telah digariskan dalam undang-undang. Ya, meskipun sudah bolak-balik misalnya Mahkamah Konstitusi diajukan judicial review terkait ini oleh beberapa partai politik, bahkan bukan hanya oleh individu, tetapi beberapa partai politik sudah juga mengajukan, dan kita tahu hasilnya sampai sekarang MK masih bersikukuh bahwa
presidensial threshold 20% itu masih digunakan, sementara kita tahu padahal presidensial threshold 0% itu juga adalah satu sebelumnya yang digunakan oleh undang-undang juga yang memutuskan ada PT tidak perlu adanya presidensial threshold, kemudian Recording dibatalkan. stopped. Itu mungkin Iya, Mas Ica. ya, baik Bu. Nah, kemudian mungkin berkenaan dengan kriteria koalisi itu sendiri, karena kan koalisi satu hal yang mungkin juga diperlukan nanti untuk untuk dapat mendorong bagaimana penguatan pada saat pencapresan. Nah, barangkali ada atau tidaknya dari Recording in progress. Partai Demokrat sendiri yang kemudian menginginkan bahwa nanti rekan koalisi ini harus memiliki kriteria seperti ini. Ya, kami memang sudah mendiskusikan yang terkait dengan kriteria koalisi, dan Ketua Umum berkali-kali menyampaikan yang pertama tentu ada chemistry antara setiap partai politik yang akan berkoalisi. Dalam hal ini bukan hanya pernah bersama-sama misalnya di 2004, 2009, dan di 2014 atau 2019 lalu, tetapi juga memang chemistry itu memang adalah sesuatu yang dibutuhkan. Tidak mungkin misalnya ada partai yang sejak awal-awal sudah menolak berkoalisi dengan kami, tentu juga sejak awal dia sudah menyatakan seperti itu, kami juga merasa akan kesulitan juga. Kami punya chemistry yang belum udah ada penolakan seperti itu. Tetapi saya garis bawahi sikap Ketua Umum, bahwa Ketua Umum menyampaikan kepada kami, pertama, kita tetap harus bersilaturahmi dengan semua partai. Apakah itu ada kaitannya dengan koalisi atau tidak, tetapi kita harus bersilaturahmi menjelang musim pemilu ini dengan semua partai. Misalnya pada saat penolakan terhadap 3 periode kemarin, itu ada komunikasi di antara partai politik, dan saya tahu meskipun kita tidak sama misalnya dalam satu cara pandang politik, baik Demokrat dan PDIP, tetapi soal urusan yang terkait dengan penolakan terhadap 3 periode kami sama. Itu maksud saya, ada hal-hal yang jauh lebih besar misalnya yang strategis seperti itu, saya kira setiap partai politik punya kepentingan untuk kemudian taat pada konstitusi dan taat ajas, sehingga dalam satu sisi kita tetap bisa bekerja sama, bersilaturahmi untuk membangun komunikasi yang terkait dengan masalah-masalah kebangsaan, seperti yang dibilang Pak SBY, bahwa masalah kebangsaan ataupun hal-hal yang menyangkut strategik, menyangkut bangsa, itu harus berada di depan, di luar kepentingan partai dan kepentingan pribadi. Itu saya kira sikap kami jelas. Jadi chemistry satu. Yang kedua, tentu setiap pemilu itu orang butuh hope. Oleh karena itu Demokrat mencanangkan 2024 itu ada perubahan dan ada perbaikan. Iya dong, nggak mungkin kita cuma mau stuck pada satu kondisi. Kita tahu dalam 5 tahun ini terakhir misalnya situasi karena pandemi, ekonomi declining, kemudian juga saya kira dari sisi sorotan terhadap keadilan, masalah hukum, itu juga demokrasi yang kita lihat semakin semakin lama semakin berat buat kita semua bersuara ataupun karena terlalu banyak aturan yang kemudian digunakan untuk menjerat orang yang melakukan kritik dan seterusnya. Itu mungkin jadi salah satu catatan, dan itu biasanya terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan para policy maker. Itu juga yang saya kira menjadi catatan. Dan sekarang apalagi ada rancangan KUHP yang dinilai juga akan membuat
kelompok masyarakat yang mau menyampaikan kritik semua, kemudian ada quote unquote seperti pembungkaman secara halus melalui aturan-aturan yang dibuat melalui rancangan KUHP tersebut terhadap kepala negara, pejabat negara, dan juga yang kita tahu anggota dewan dan seterusnya. Saya kira itu juga salah satu yang harus menjadi perhatian, bahwa demokrasi kita ke depan mau seperti apa itu juga harusnya menjadi catatan. Mas Yosa. Ya, baik. Jadi yang pertama adanya chemistry, yang kedua adanya hope ya, ataupun harapan perubahan ya. Jadi mungkin rekan koalisi yang diinginkan oleh Partai Demokrat adalah yang bisa sama-sama membawa sebuah perubahan, terutama perubahan dan perbaikan ya. Perubahan dan perbaikan ya. Karena mungkin, jadi kan ya wajar ya, setiap kali ada pemilu kita tentu nggak mau dalam kondisi yang stuck, tetapi kita mau ada perubahan dan juga perbaikan atas kondisi yang kita anggap misalnya belum cukup baik misalnya di masa sekarang. Jadi ya tentu semua orang ingin ada harapan dari hasil pemilu tersebut. Itu sesuatu yang wajar. Kalau enggak, untuk apa ada pemilu kalau tidak ada hope di situ. Itu kan. Nah, yang ketiga tentu elektabilitas sudah pasti orang tersebut. Harus ada elektabilitasnya. Pertama yaitu chemistry, kemudian apa sih visi dan misi yang kita harapkan sama dengan kita, seperti yang disampaikan Ketua Umum ya punya visi misi yang sama, yaitu visi misinya ya untuk rakyat. Untuk rakyat itu ada perubahan yang baik, ada perbaikan dari satu kebijakan yang sebelumnya dianggap kurang pas untuk rakyat. Kemudian juga yang tadi saya bilang, tentu punya elektability-nya itu tentu juga bisa diukur dari waktu ke waktu nantinya. Jadi kalau kita melihat tren survei itu kan biasanya yang trennya terus-menerus konstan naik, kita punya hope terhadap orang itu. Tapi kemudian awalnya dia naik, kemudian nanti terjadi declining menjelang pemilihan. Jangan lupa selalu pemilu Indonesia itu ada di situ pada saat menjelang masa pencoblosan tanggal 14 Februari mendatang itu di 2024 itu waktu yang cukup krusial dari September setelah pendaftaran sampai dengan 14 Februari 2024. Jadi setiap calon presiden tentu dia harus secara konstan dari tahun ini sampai dengan September itu berusaha menaikkan elektabilitasnya, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan kami juga bersyukur bahwa Ketua Umum kami, yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono, secara konstan, meskipun dia belum mencapai 2 digit, tapi ada kenaikan secara signifikan dari elektability yang dimiliki oleh Mas Agus di luar 3 calon di atasnya, atau yang punya jabatan posisi misalnya di kabinet sekarang. Itu aja. Tapi ya kami bersyukur meskipun oposisi, justru partai kami dilirik dan calon kami juga dilirik, terutama memang kalau kita lihat survei Kompas kemarin, Demokrat pada posisi kedua, partai yang dipilih oleh anak-anak muda. Artinya anak-anak muda punya hope pada Partai Demokrat agar mereka kemudian bisa diwakili suaranya oleh Partai Demokrat. Itu sih, Mas. Baik, nah tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ini peluang untuk Mas Agus Harimurti Yudhoyono ini terus meningkat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat sendiri untuk misalkan terus mendorong potensi kenaikan elektabilitas dari Mas Agus Harimurti? Iya, yang pertama yang saya tahu memang Ketua Umum itu ada yang namanya program silaturahmi 360. Silaturahmi 360 itu artinya dengan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga baik Forkompimda, baik kemudian juga anak muda, kemudian juga masyarakat kebanyakan, itulah yang dia maksud media dengan silaturahmi 360 ini. Dan sepanjang dari
setelah Kongres 2020 sampai dengan 2022 ini, saya catat pergerakan Mas Agus ke daerah cukup lumayan, tetapi tentu kita juga mengharapkan dalam waktu 2022 ini beliau juga akan kembali turun ke daerah setelah sebelumnya kita ini memang bulan Juli Agustus akan disibukkan semua partai menurut saya untuk verifikasi partai politik. Jadi kalau misalnya setelah itu September, Oktober beliau kemudian kembali lebih gencar turun ke daerah, mengkonsolidasikan mesin partai agar bergerak, itu ya sesuatu yang hal yang wajar. Selain itu, jadi maksud saya selain ya kita memang selain mengunjungi media seperti kemarin dilihat ke Kompas, sebelumnya ke TV One, dan juga pernah ke beberapa media lainnya yang ada di Jakarta, tapi juga setiap ke daerah juga beliau berusaha menempatkan diri juga untuk mampir ke media-media lokal, kantor media lokal setempat, selain juga bertemu wartawan atau misalnya bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, dan juga kita tahu juga beliau sangat concern pada anak-anak muda. Selalu ada di setiap pertemuan itu bertemu dengan milenial di setiap titik yang saya tahu beliau kunjungi. Ya, karena mungkin angka generasi milenial di Indonesia ini cukup tinggi ya Bu ya. Jadi Iya. selain mungkin tadi kepada tokoh masyarakat, media juga sasaran berikutnya adalah kepada generasi milenial. Betul. Karena memang kita lihat sosok Mas Agus ini kan karena masih muda dan energik gitu ya Bu ya. Ya, betul. Dan dia nggak ada capeknya juga sih emang kalau di lapangan. Iya, terlihat Bu, betul Bu. Nah kemudian begini Bu, ini kan kalau kita juga bicara soal tadi upaya yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat selain pada Pilpres juga pada Pileg. Nah ini kan karena juga hal yang nggak bisa dilepaskan. Upaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat supaya nanti bisa mungkin menangkan kembali pemilihan legislatif. Ya, yang pertama tentu konsolidasi internal mesin, baik itu di tingkat DPD, DPC, kemudian juga ranting dan anak ranting. Tetapi saat ini kami masih fokus, ada satu daerah lagi yang masih harus melaksanakan muscap, tapi yang lain rata-rata sudah selesai, sehingga ada 3 daerah yang harus melaksanakan muscap, sehingga yang lain dari 34 provinsi itu yang lain sudah selesai, sehingga dikit lagi karena kebutuhan verifikasi partai politik, sehingga kami semua fokus untuk yang Juli Agustus ini pada Perpol. Kemudian saya kira juga setiap DPD saat ini bikin kegiatan yang kemudian kegiatannya itu sendiri mereka rancang, baik itu melakukan bantuan sosial, aksi kemasyarakatan, dan itu bukan hanya BPD, DPC, tetapi juga para Serikandi yang di bawah Mbak Anissa Pohan itu. Mbak Anissa itu sangat bergeraknya luar biasa, kelompok kaum perempuan baik yang di tingkat pusat maupun yang di tingkat daerah. Itu saya kira yang menurut saya membuat Partai Demokrat kemudian bergerak di bawahnya tuh sekarang akhir-akhir ini lebih terasa pasca musda dan muscap ini. Itu saya kira. Baik Bu, kemudian ada 2 pertanyaan terakhir dari saya yang juga menurut saya penting ketika misalkan kita melihat Capres dan Cawapres. Kan ini pasangan yang memang mau nggak mau dua-duanya harus match ya. Apa yang kemudian diharapkan nih, misalkan nanti Mas Agus naik jadi Capres, apa yang kemudian diharapkan dari Cawapresnya ataupun mungkin sebaliknya, supaya nanti ketika dua-duanya masuk dalam kontestasi Pilpres, ini bisa memenangkan Pilpres itu sendiri dan kemudian juga dalam pemenangan itu sendiri nanti bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Ya, saya kira belajar dari pengalaman ketika saya mengawal Pak SBY di
2004 sampai 2009, kemudian 2009 sampai 2014, saya kira seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu harus mengisi seperti Pak SBY dan Pak JK. Ketika Pak SBY misalnya kemudian lebih banyak pada saat kampanye, ya kita ngomong mulai dari kampanye dulu, lebih banyak di Jawa dan kemudian juga banyak di wilayah-wilayah Papua, Aceh, dan Sumatera. Pak JK misalnya di Sulawesi, kemudian di Maluku, dan juga Pak JK juga saya ingat beliau juga bersama-sama ke Papua dengan Pak SBY, dan juga beliau bersama-sama ke Aceh dengan Pak SBY. Karena memang mereka berdua waktu itu sudah menjadi simbol perdamaian, sehingga pada saat 2004 muncul, image yang muncul tentang kedua sosok ini adalah sosok yang bisa membuat Indonesia bersatu. Sehingga saya berharap ketika kita mengusung seorang calon presiden, itu adalah calon presiden yang kemudian bisa mempersatukan Indonesia. Jadi kedua tokoh ini memang diterima publik secara ramai, dan saya kira ada masanya yang namanya buzzer seperti itu yang menimbulkan kebencian di ruang sosial media itu juga saya berharap itu sudah selesai pada 2024 mendatang, dan kita berharap 2024 mendatang itu sudah lagi fokus, kita ini mau membangun, kita ini mau membuat negara ini yang menjadi jauh lebih baik. Jadi tidak ada lagi persoalan dengan urusan di sosial media. Kenapa? Karena sesungguhnya menurut saya ya, silent majority itu di sosial media. Kita tahu pengguna sosial media di TikTok itu saat ini kalau nggak salah jauh lebih besar dari Facebook. Betul nggak, Mas? Ya, betul. Nah, jadi Twitter dan Instagram memang cukup populer, tapi kita lihat meskipun TikTok itu awalnya cuma joget-joget, banyak sekali orang yang menggunakan media itu sekarang untuk kemudian melakukan soft campaign di TikTok. Dan itu kita lihat beberapa tokoh seperti Pak Mas Ganjar, juga kalau Mas Ridwan Kamil mungkin di Instagram ya. Kemudian juga Mas ada Anies, menteri itu siapa namanya? Pak Erick Thohir. Iya. Ya, Mas Agus juga menggunakan TikTok. Jadi saya kira memang karena mereka juga melihat, menurut saya pangsa anak mudanya itu yang main di TikTok itu besar banget. Tapi juga kemudian sosial media, kita lihat podcast menjamur, karena kemudian orang ternyata mulai meninggalkan TV analog, yang kemudian mereka mencari di YouTube, kemudian dia menikmati sambil dia duduk makan atau apa, menikmati perbincangan-perbincangan yang justru menginspirasi mereka, itu anak-anak muda. Jadi saya kira ke depan kampanye itu akan lebih banyak di sosial media, meskipun tetap menurut saya ya door to door campaign itu masih akan efektif. Tapi menurut saya efektivitas dari door-to-door campaign itu lebih banyak ketika kita masuk di wilayah-wilayah bukan di wilayah perkotaan, tetapi pedesaan mungkin untuk ininya. Namun saya kira sosial media untuk pengenalan dan seterusnya, orang akan melihat sosial media dulu, baru dia kemudian di door-to-door campaign-nya. Itu catatan saya. Ya, jadi memang sosial media. Jadi saling mengisi ya. Betul, Ibu. Jadi memang sosial media ini sebagai alat yang sebenarnya memudahkan, karena mungkin media konvensional mulai banyak ditinggalkan saat ini, Bu ya. Betul. Nah, terakhir mungkin Bu, pertanyaan dari saya ini tentu ketika pemenangan itu atau kemenangan itu sudah dicapai. Nah, seandainya nanti misalkan Mas AHY atau mungkin dengan calon-calon yang lain yang diusung oleh Partai Demokrat memenangkan Pilpres, bagaimana kemudian Partai Demokrat tetap bisa memposisikan dirinya sebagai partai yang mungkin kritis manakala ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
Karena ini juga penting juga, karena kan publik pasti akan melihat nanti bagaimana kemudian keberpihakan partai terhadap rakyat itu sendiri. Ya, yang pertama pada saat misalnya Demokrat memimpin selama 10 tahun, Partai Demokrat termasuk saya kira yang tidak sepakat dengan presidensial threshold yang dibuat pada Undang-Undang tahun 2008 ya, kalau saya nggak salah ya. Undang-Undang presidensial threshold. Mohon nanti dicek 2008 atau 2009 ya. Kalau tidak salah 2008, Bu. Iya, 2008. Itu termasuk yang tidak sepakat, saya ingat. Kemudian di 2017, kemudian ada revisi undang-undang itu sendiri, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, termasuk yang walkout untuk pembahasan terkait presidensial threshold itu. Karena gini, kita tuh udah sepakat kan 0%, kemudian ada pembahasan soal itu udah diketok, dibalikin lagi kan, itu maksud saya ini kan keinginan dari partai-partai besar mencoba mengunci agar kemudian tidak ada calon di luar yang dimiliki oleh partai-partai besar. Itu kan nggak fair banget dari sekian 270 juta rakyat Indonesia. Kemudian hanya ada 2 calon yang ditentukan oleh partai besar aja, itu juga menurut saya kurang pas gitu loh. Itu Mas. Jadi kalau saya mau bilang, kami tetap kritis, kritis dalam arti kebijakan yang memang dianggap tidak menjadikan protes warga dan seterusnya, itu kemudian menjadi salah satu yang diprioritaskan. Saya ingat di zaman Bapak itu ada banyak BLT yang kemudian akhirnya kita tahu tadinya partai oposisi, yang waktu itu partai oposisi selalu kerjanya mengkritik, pada akhirnya sekarang dia juga menggunakan begitu banyak BLT, BLT minyak goreng, BLT lansia, BLT untuk rakyat miskin dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya juga selain kita juga membuat satu kebijakan misalnya kenaikan BBM, tetapi kami melakukan juga waktu itu blanket ekonomi dengan BLT itu, setahu saya. Dan pada saatnya kemudian ada protes terkait ketenaga kerjaan, salah satunya saya ingat pada saat rancangan undang-undang ketenaga kerjaan, dan waktu itu ada pertemuan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, dicapai kesepakatan misalnya soal kenaikan upah buruh. Waktu itu pengusaha tadinya belum ini, akhirnya tapi ada win-win. Selalu maksud saya setelah ada protes itu ada win-win yang kemudian juga sama-sama baik pengusaha maupun asosiasi buruh, juga waktu itu serikat buruh sama-sama dalam satu meja yang kemudian mereka bertemu dan bisa sama-sama diselesaikan. Jadi menurut saya memang yang paling penting dalam satu kepemimpinan itu leadership. Leadership itu sangat penting. Bagaimana seorang pemimpin mampu menyerap aspirasi yang dibawa, kemudian mencapai satu titik tengah dan memutuskan segala sesuatunya dengan bijak, dan juga perlu kebijaksanaan lah. Kalau melihat situasi rakyat begini ya kan nggak mungkin terus-terusan rakyat udah bilang ini naik, kemudian memberatkan, kemudian kita tidak memberikan stimulus, itu juga nggak benar banget. Itu loh Mas. Baik Bu, terima kasih banyak. Berarti Partai Demokrat akan berdiri secara proporsional ya, kemudian bila ada kebijakan yang pro terhadap rakyat akan didukung, lalu kemudian bila ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan rakyat akan kemudian dikomunikasikan, disampaikan kepada pemimpin ya Bu ya. Ya karena begini ya, ada prinsip yang disampaikan Bapak bahwa harapan rakyat itu adalah
tugasnya Partai Demokrat untuk mewujudkan. Jadi partai politik itu untuk apa sih? Ya kan? Betul, iya Bu. Ya, Menyambung lidah rakyatnya komunikasi. ya. Tugasnya partai politik itu untuk apa sih? Ya untuk rakyat lah. Ya. Ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Jadi ya tugasnya memang menyerap aspirasi rakyat. Apa gunanya ada anggota dewan? Karena dia mewakili konstituen rakyat di daerah tersebut ya. Memang tugasnya mestinya apa yang diinginkan rakyat tuh dia harus menyampaikan sehingga diperjuangkan, sehingga itu menjadi satu kebijakan. Itu menurut saya. Jadi kalau kita tidak memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat, ya itu mungkin bukan partai politik kali ya, oligarki. Itu aja mungkin. Ya. Baik, terima kasih Bu Imelda sudah meluangkan waktunya ini Ya. selama 30 menit. Baik, saya akhiri perbincangannya Bu dengan Ibu Imelda, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.